Halo guys, kali ini aku sudah ada di kampus, lebih tepatnya di depan Prodi Administrasi Bisnis. Tujuan aku kesini dan kawan-kawan untuk menanyakan tentang penggalian ide dan perumusan tema penelitian sosial kepada salah satu dosen yang ada di Prodi Administrasi Bisnis ini. Gimana untuk kelanjutan kegiatan aku hari ini dan teman-teman? Yuk, mari ikutin aku. Oh, materi yang kemarin ya? Iya. Boleh. Di mana kita ngobrolnya? Di Oke. Udah datang? Oke, silakan. Oke, tadi yang dipersoalkan atau yang menjadi kesulitan adalah Di bagian tema penggalian ide dan perumusan tema penelitian. Oh, sisi mananya yang susah? kalau untuk gini Pak, untuk cara menentukan topik penelitian itu seperti apa? Gini. Secara teori, kita harus memahami tentang trik-triknya ya. Yang pertama, judul atau tema penelitian itu diambil atau digali itu harus dalam jangkauan kemampuan si peneliti, manageable topic. Nah, topiknya itu dalam jangkauan kemampuan. Nah, kemampuannya ada dua hal. Yang pertama, kemampuan memahami faktanya, juga kemampuan penguasaan teori dan konsepnya. Nah, itu yang pertama. Kemudian setelah itu yang tidak kalah pentingnya ya, ini harus cukup tersedia data, obtainable data. Datanya itu harus ada. Walaupun penelitinya itu mampu, tapi kalau datanya nanti diperkirakan tidak ada atau ada kesulitan, itu ya akan sulit. Misalnya meneliti tentang marketing pariwisata, lokasinya Bali, mungkin Anda anak Bali yang beda ya. Nggak masalah, gampang. Pertanyaannya sekarang wisatawan lagi sepi atau tidak? Kalau pas sekarang misalnya datanya itu nanti respondennya adalah turis asing, turis mancanegara yang sekarang lagi sepi, itu tidak obtainable, maka dihindari. Datanya akan susah dicari. Cukup tersedia data dan juga kepustakaan. Nah, kita sekarang di perpustakaan ya. Nah, maka yang perlu diperhatikan ketika nanti mengangkat sebuah tema atau topik penelitian, itu kepustakaannya cukup tersedia. Sehingga baik grand teori, meso teori, teori substantif itu cukup tersedia untuk membedah kasusnya. Karena apa? Konsep teori itu nanti untuk atau sebagai visual analisis Anda dalam penelitian. Jadi cukup tersedia data dan juga kepustakaan. Sekarang tidak harus fisik begini perpustakaannya, bisa online. Karena ada referensi digital, e-book misalnya gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah signifikan topik, itu penting untuk diteliti. Jangan sampai nanti temanya sampah, tema-tema yang sudah tidak penting di hari ini, di mana faktanya sekarang masih cukup mendukung dan masyarakat membutuhkan. Signifikan topik penting untuk diteliti, baik itu untuk kalangan kampus atau maupun masyarakat. Dengan kata lain, sederhananya mikir manfaatnya itu ada, walaupun kecil. Syukur-syukur manfaatnya besar. Kalau signifikan topik ini digarap dengan baik, bisa jadi kalau garapnya serius loh ya, bisa jadi dapat dana loh dari pihak tertentu.
dapat dana karena memang menjawab kepentingan pihak tertentu. Jadi, signifikan topik itu penting untuk diteliti. Nah, Istilahnya gini ya Ha-ha. Pak, maksudnya kalau kita di signifikan topik ini memperbarui istilahnya isu-isu yang baru. salah satunya ada kebaruan isu. Isunya baru, update lah. Kemudian ada lagi yang belum ditanyakan Iya, sebelumnya ini ke untuk nggak ada sih, lanjut aja Pak. yang keempat. Iya, yang keempat. Nah, yang keempat ini adalah interested topic. Jadi sebisa mungkin setelah 1, 2, 3 tadi memenuhi kriteria 1, 2, 3, maka yang keempat itu kalau bisa interested topic, bisa membangkitkan minat dari penelitinya ini untuk senang meneliti itu. Ini interested topic. Nah, mungkin ada pertanyaan. Iya. Kalau misalnya ada data yang tidak valid gitu Pak, langkah apa sih yang sebenarnya harus kita lakukan? Tidak valid itu konteksnya teknis Iya. dalam uji validitas. Iya. Nah, kalau uji validitas nanti kita bahas tersendiri ya, tapi sekilas info saja nggak apa-apa. Uji validitas itu kan sebenarnya untuk mengukur instrumen kita itu tepat nggak untuk mengukur fenomena yang diukur. Nah, jika tidak valid kalau itu misalnya taruhlah penelitian data primer, kalau itu kuesioner misalnya, itemnya itu bisa diperbaiki atau bisa dihilangkan. Nah, itu perlu dikonsultasikan dengan pakarnya, karena apa? Menghilangkan sebuah item dalam indikator variabel itu juga memiliki risiko, tetapi disarankan boleh dihilangkan, tidak valid itu. Itu nanti teknis ya, ada kita praktikum uji validitas dan uji reliabilitas, tidak valid. Yang lain? Untuk yang apa namanya empat itu, Yang apa coba? Ha-ha. Interest topik itu, Ha-ha. bagaimana ya Pak cara membedakan antar penelitian yang lama dengan yang baru? Kayak ini ada penelitian si A sama si B, sama-sama di perusahaan, jadi kan kayak sama penelitiannya. Jadi kan yang A duluan, baru yang B. Yang B ini coba biar ceritanya tuh lebih menarik, penelitiannya tuh kayak gimana gitu. Itu misalnya Anda yang B misalnya. Iya. Nah, oke. Yang pertama, kebaruan atau novelty itu bisa saja judulnya berbeda, bisa saja sama tapi angle-nya berbeda, permasalahannya yang berbeda. Misalnya meneliti tentang apa, misalnya Anda meneliti pengen apa, contoh yang Anda coba bisa bayangkan, bidang apa? Coba SDM atau penelitian. pemasaran Iya, atau keuangan? SDM. SDM. Iya. SDM misalnya peneliti A meneliti tentang kompensasi sama produktivitas. Nah, supaya ada sisi menariknya itu harus dilihat kebaruannya. Salah satu variabelnya mungkin dipertahankan, misalnya produktivitas itu sedikit digeser menjadi kinerja, konsepnya agak berbeda sedikit ya. Kemudian X-nya mungkin digeser lagi, semangat kerja atau mungkin yang lainnya K3 atau stres kerja. Itu kan menarik loh. Umumnya orang yang stres itu kinerjanya menurun, benar nggak? Iya. Begitu ya. Jadi kalau stres meningkat, maka kinerjanya menurun. Nah, kalau di statistik itu jika stres kerjanya meningkat, kok produktivitasnya meningkat, itu menjadi pertanyaan, ada apa di faktanya? Dan memang sudah dilalui uji validitas, uji reliabilitas ya, dan memang valid dan reliable. Tapi kemudian dalam penelitian kok terjadi di dalam fungsi linearitas, misalnya fungsi persamaan linearitas, misalnya regresi yang linear. Kalau stres naik kok kinerjanya naik, ada apa? Ini kan juga menarik ya, karena logika awal ketika orang itu stres maka kinerjanya akan turun. Nah ini menarik juga ini. Sering terjadi kita jumpai di kakak kelas, kalau stres naik kinerjanya naik. Apa salah metodenya? Atau memang faktanya ada satu keunikan yang memang ini harus diteliti lebih lanjut dalam angle yang berbeda? Atau mungkin perlu regresi nonlinear misalnya. Y sama dengan A plus B, X plus C kuadrat misalnya.
Nah, linear kan jadinya. Yang selama ini diteliti secara linear. Nah, ini adalah hal-hal yang sifatnya menjadi pembeda antara yang A dengan yang B tadi. Kira-kira begitu. Bisa diterima ya? Bisa. Nah, yang lain, Indra mungkin. Iya Oke, Pak. Indra, Kalau gimana? dari saya mungkin saya ingin tahu contoh dari masing-masing topik ini seperti apa contoh realnya. Misalnya Yang nomor satu manageable. manageable topik itu contohnya seperti apa? itu kan dalam jangkauan kemampuan si peneliti Iya. toh. Ya, misalnya Hendra itu mau mengangkat sebuah tema skripsi, itu konsentrasinya apa dulu? Misalnya marketing misalnya gitu ya. Nah, di marketing kan banyak. Bisa strategi pemasarannya, bisa analisis perilaku konsumennya, bisa analisis persaingannya, bisa banyak hal. Yang paling dikuasai, walaupun Anda senang dan konsentrasinya marketing, belum tentu menguasai semuanya Iya. kan? Tapi yang paling dikuasai, selain yang paling disukai, yang paling dikuasai apa? Misalnya tentang perilaku konsumen misalnya gitu ya. Berarti yang jadi fokus penelitian dalam jangkauan kemampuannya Hendra adalah tentang perilaku konsumen. Kemudian perilaku konsumen masih banyak. Perilaku konsumen yang mana? Bisnis eceran ataukah bisnis online atau apa? Nah, seperti itu dikerucutkan terus dikerucutkan. Caranya begitu. Serius. Siapa? Jadi dalam jangkauan kemampuan si peneliti. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah tadi cukup tersedia data. Selain suka dan juga kemampuannya itu dalam jangkauan kita, datanya ada. Kalau kita meneliti misalnya bisnis online, itu komunitas online mana? Untuk yang obtainable data ini contohnya seperti apa Pak ya? Cukup tersedia data. Tadi kan Iya. yang pertama dalam jangkauan kemampuan. Iya. Selain itu juga datanya itu ada. Walaupun kita mampu, gitu, baik kemampuan kepustakaan maupun kemampuan fakta, tapi kalau datanya tidak ada kan tidak bisa dianalisis nanti ya. Ya. Jadi cari peluang yang datanya itu ada. Kadang-kadang mahasiswa terburu nafsu, mungkin referensi yang dibaca penelitian sebelumnya itu kok menarik minat bagi dia, kemudian dia juga kuasai, mungkin juga lagi signifikan topik penting, tapi untuk masa pandemi ini pas datanya tidak ada misalnya, apapun itu temanya itu ya jangan diambil. Kan banyak penelitian mahasiswa yang mandek gara-gara pandemi. Ya pandemi menyesuaikan yang datanya ada saat pandemi. Pak, mungkin mengorbankan sisi lainnya, signifikan topiknya mungkin agak berkurang atau dalam jangkauan peneliti ya manageable topiknya agak berkurang, tapi kita harus ambil jalan tengah yang empat-empatnya itu memenuhi syarat itu. Idealisme kita mungkin agak terkurangi ya. Karena kalau cari ideal kan susah, namanya fakta lapangan nggak bisa kita tentukan tuh. Udah given begitu. Nah itu kira-kira yang kedua. Kalau Yang ketiga ini yang significance of topic. iya, berarti penting untuk diteliti. Iya. Penting bagi siapa ya? Bagi Bagi apa namanya? yang mau meneliti Yang masyarakatnya utamanya. masyarakat. Kebutuhan masyarakat, juga secara keilmuan bagi kita secara kampus bisa membangun ilmu pengetahuan, bisa membangun teori yang telah ada. Kan teori itu dibangun ada eranya. Contoh ya. Dulu tahun 60-an itu di marketing itu ada istilah 4P, strategi marketing. Kemudian di tahun 80-an itu sudah menjadi 90-an itu 7P. Kemudian ya 5, 6, 10 tahun berikutnya muncul 9P. Sekarang Hirmawan Kertajaya sudah 12P. Loh, artinya teorinya itu berkembang terus. Kok bisa? Ya salah satunya kontribusi riset, penelitian. Begitu. Nah, makanya penting untuk diteliti itu dalam rangka salah satunya membangun ilmu pengetahuan. Juga masyarakatnya terbantu. Oh, ternyata misalnya 9P. Kalau gitu pelaku bisnis itu sekarang khususnya untuk jasa akan sangat sulit kalau hanya mengandalkan 4P, sehingga harus ditambah. Berarti penting untuk diteliti. Meneliti tempat ini dengan formula yang baru. Jadi unsur signifikan topik itu bisa jadi karena pisau analisisnya, teorinya itu bisa jadi baru atau update, begitu. Gitu. Untuk yang terakhir ini interested topik Pak. Nah itu yang bisa jawab Anda sendiri, yang menarik bagi Anda. Iya. Tema itu membawa Anda
ke dalam suasana ketertarikan untuk meneliti itu. Oh, programnya menarik. Karena penelitian berangkat dari masalah, problemnya. Bukan berangkat dari jiplaan penelitian sebelumnya. Sekedar pembanding, referensi boleh. Tapi ide itu dari sini, dari kita. Seperti itu kira-kira kuliah kemarin tentang penggalian ide dan perumusan tema penelitian. Terus kemudian ada dua hal ya. Kita membangun idenya itu dari secara deduktif atau induktif. Kalau kita mengembangkan dari ide kita itu dari konsep pengertian, dari teori, postulat, aksioma menuju ke fakta, itu deduktif. Idenya dari gampangannya menguji teori atau di metode penelitian sering dipahami sebagai metode kuantitatif, atau secara induktif dari faktanya apa dulu kita gali, kita ungkap makna-makna di balik fakta itu. Nah, itu untuk kita rumuskan menjadi sebuah proposisi. Kalau itu berarti induktif, seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Pak, memungkinkan nggak sih, kan kita misalnya melakukan penelitian nih, di tengah-tengah jalan itu kita menemukan kendala misalnya. Kendalanya apa misalnya? Misalnya salah satunya itu kekurangan data, terus memang situasi di lapangan memang tidak memungkinkan seperti itu. Iya. Itu memungkinkan nggak sih kita mengubah tema penelitian kita tuh bisa? Makanya menggali ide dan merumuskan tema penelitian itu perlu dirancang supaya kita tidak atau meminimalkan kendala. Jadi kekurangan data tadi kan obtainable data, jadi datanya harus tersedia. Kira-kira apa yang tersedia? Sudah diperkirakan. Nah, seperti itu. Nah, bisa saja kita mengalihkan metodenya karena di lapangan ini harus. Tetapi kalau penelitiannya kuantitatif, data itu, metode itu sudah dirancang sebelumnya dalam sebuah riset design. Nanti kan kita akan bahas di kelompok ini juga kan, masih riset design ya. Kita akan bahas minggu depan tentang itu. Oke, jadi itu tadi pemaparan dari dosen mata kuliah metode penelitian tentang penggalian ide dan perumusan tema penelitian sosial. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, dan jangan lupa di-share kepada teman-teman yang lainnya. Oke, enjoy. Dadah.